Om Swastiastu. Baik, kepada Bapak dosen pengamat mata kuliah Struktur Data yang kami hormati, hari ini kami dari kelompok 8 Struktur Data kelas B akan mempresentasikan hasil final project yang telah kami buat sebelumnya. Adapun sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Putri Tamaharani, dengan 3 digit terakhir 040, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Kritika Karai dengan 3 digit terakhir 023 dari kelas B kelompok 8. Dan perkenalkan, nama saya Marisa Budianti dengan 3 digit terakhir 037 dari kelas B dari kelompok 8. Ini saya izin untuk memulai menjelaskan fokus dari koordinasi itu sendiri, di mana pertama-tama, setelah kalian menjalankan program ini, pertama-tama kalian akan diminta untuk masukkan metode login yang akan digunakan pada program yang kami buat. Kita bisa login sebagai admin bandara atau sebagai penumpang, atau bisa juga memilih menu keluar. Mungkin pertama-tama akan saya contohkan dari metode login sebagai admin bandara. Nah, setelah loginnya berhasil, kita akan langsung diarahkan ke menu admin bandara yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin lanjutkan. Nah, setelah admin memasukkan user data, dia akan diarahkan pada menu admin bandara, di mana di sini dia dapat mengelola data penerbangan, mengelola data penumpang, melihat statistik dan laporan, dan yang terakhir dia dapat logout dari sistem ini. Baik, untuk yang pertama saya akan memilih pilihan pertama, yaitu mengelola data penerbangan. Nah, pada kelola data penerbangan ini, nanti adminnya dapat menambah data penerbangan, kemudian kedua dapat melihat data penerbangan, mengedit data penerbangan, kemudian dapat juga menghapus data penerbangan, atau dia juga dapat kembali pada menu awal. Baik, yang pertama kita akan menambah dari data penerbangan tersebut. Nah, jadi data penerbangan tersebut sudah berhasil ditambahkan pada sistem. Selanjutnya kita akan lanjut kepada menu kedua, yaitu lihat data penerbangan. Nah, data penerbangan sudah berhasil terlihat pada sistem. Selanjutnya yang ketiga, kita dapat mengedit data penerbangan. Kita akan memasukkan kode penerbangan yang akan kita edit. Jadi kita dapat memasukkan kode penerbangan tadi, yaitu 122, dan kita dapat mengeditnya dengan memulai dari awal, menjadi dari awal. Kita memasukkan sampai. Nah, data penerbangan yang kita edit sudah berhasil diperbarui. Dan yang terakhir, menu hapus data penerbangan. Masukkan kode penerbangan, yaitu 568. Dan data penerbangan tersebut berhasil dihapus apabila ingin mengecek. Maka pada pola data penerbangan itu sudah clear, kita dapat kembali pada menu awal, pada menu admin, yaitu dengan mengetikkan 5 untuk kembali. Untuk selanjutnya, karena tadi pada data penerbangan sudah saya hapus, saya izin tambahkan kembali data penerbangan untuk diolah kembali pada fungsi-fungsi berikutnya. Baik, ini saya akan menjelaskan untuk model login kedua, yaitu model login sebagai penumpang. Untuk login sebagai penumpang ini, kita akan minta melakukan dua hal, bisa login, bisa registrasi. Jadi kalau misalnya di sini saya akan menyatakan untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, kita sudah berhasil registrasi dan kita bisa langsung melakukan login dengan kembali masukkan menu mode kedua, yaitu mode login penumpang, dan melakukan login. Kita masukkan lagi kita. Tempatnya normal. Dan kita sudah berhasil masuk ke menu penumpang. Nah, pada menu penumpang ini ada 3 menu yang dapat dipilih oleh penumpang, yaitu ada cari penerbangan, ada sertifikat, dan yang ketiga ada keluar. Oke, untuk kita coba yang pertama dulu, yaitu cari penerbangan. Nah, pertama kita masukkan kota asalnya, dan itu nah, di sini setelah kita masukkan kota asal kota tujuan akan terlihat penerbangan mana yang tersedia, dan kita tinggal memilih penerbangan mana yang kita pilih. Misalnya itu ada 568. Nah, penerbangan akan dipilih dan kita akan ditanya apakah ingin langsung lanjut ke reservasi atau tidak. Misalnya kita langsung lanjut ke reservasi. Karena penumpang itu yang reservasi itu berusia di bawah 16 tahun, maka akan ditanya memiliki pendamping atau tidak. Misalnya kita memilih iya, yang akan masukkan pendamping. Misalnya Rizia. Nah, di sini akan ditandai statusnya pending karena pendamping itu belum melakukan reservasi. Jadi di sini akan langsung diarahkan pendamping untuk melakukan reservasi tiket. Dan reservasinya sudah dilakukan reservasi dan statusnya reservasinya sudah aktif untuk Rizia dan juga Novita. Dan bisa pilih menu ketiga untuk keluar. Baik, sekian dari menu penumpang. Kita akan masuk kembali pada menu admin karena ada beberapa fungsi yang masih harus dijelaskan. Adapun saya akan lanjutkan pada bagian statistik dan laporan pada menu ketiga. Baik, di sini adalah dashboard penerbangan Simaba yang menjelaskan mengenai maskapai yang tersedia pada saat itu, sehingga nanti penumpang dapat melihat ataupun memilih penerbangan yang dapat ia inginkan beserta dengan detailnya seperti asal itu yang dapat disampaikan pada statistik dan laporan. Baik, karena sudah, kita akan lanjut pada menu keempat, yaitu logout. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke menu admin bandara kembali untuk melihat fungsi lihat penumpang. Baik, di sini kita akan lihat untuk fungsi kelola data penumpang, di mana penerbangan yang tersedia tadi adalah dengan kode 568. Untuk kode penerbangan 568 sendiri, di sini sudah ada 2 penumpang, yaitu Novita Yanti dan Trisya. Mohon maaf, di sini terdapat beberapa sedikit kesalahan, di mana nomornya tidak bertambah dan juga ada /n. Baik, di sini karena Novita Yanti berumur di bawah 16 tahun, maka ditambahkan kata Nona, dan untuk Trisya berumur 21 tahun, maka ditambahkan Nyonya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan keluar kembali. Baik, adapun sebenarnya pada program ini ada 2 fungsi lain yang belum sempat kami rampungkan, yaitu adalah fungsi boarding, di mana fungsi ini untuk mengaktifkan status boarding penumpang. Jadi apabila penumpang telah boarding, maka datanya akan tidak ada dalam kode penerbangan ini. Nah, di sini akan menjelaskan mulai dari struktur yang digunakan, beberapa struktur yang digunakan. Pertama, struktur regis. Nah, struktur regis ini digunakan untuk menyimpan data registrasi dari user. Selanjutnya ada struktur admin. Struktur admin ini untuk menyimpan username dan juga password dari admin. Sebuah array dengan panjang 3, di mana dalam array ini kita menyimpan data-data yaitu username dan juga password dari admin yang dapat digunakan untuk login ke menu admin nantinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi yang digunakan dalam kode pada project kami. Pertama ada fungsi registrasi. Nah, fungsi registrasi ini digunakan untuk user melakukan registrasi nantinya. Nah, pertama-tama di sini kita mendeklarasikan pointer daftar. Kemudian kita di sini ada fungsi ulang. Hanya kita akan minta user untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Dan di sini ada sebuah pengkondisian, di mana pengkondisian ini digunakan untuk membandingkan apakah username saat ini yang dimasukkan oleh user itu sudah ada di daftar username atau belum. Jika memang sudah ada, maka kita akan mengatakan kita akan outputkan sebagai sudah ada yang memakai, dan kita akan menghapus username dan password yang baru saja diregistrasi oleh user, dan kita akan memanggil fungsi ulang. Dan kalau misalnya sudah dicek semua dalam daftar username pada struktur regisnya itu dan tidak ada yang sama, maka kita akan masukkan datanya. Kemudian kita akan outputkan sama datang username sama datang user baru yang registrasi ini. Terus kita akan menjelaskan mengenai fungsi login user. Nah, di menu login user ini di mohon maaf ada pointer login yang nilai itu kita set sebagai head. Kemudian kita minta user masukkan username dan juga passwordnya. Kemudian di sini ada perulangan while selama login itu tidak sama dengan 0, dan ada pengkondisian di mana pengkondisian ini digunakan untuk mengecek apakah username yang saat ini dimasukkan oleh user pada menu login itu sudah ada pada username pada struktur regis.
Apabila sudah ada, maka kita akan mengucapkan selamat datang kepada usernya dan kita langsung mengarahkan usernya ke menu user. Dan kita akan kemudian jika kondisi ini belum terpenuhi akan diimplementkan loginnya itu login sama dengan login next. Dan jika sudah sama dengan login sama dengan null dan tidak ditemukan juga, maka kita akan mengoutputkan username tidak ditemukan dan kita akan melakukan registrasi. Jadi kita akan membalikan user ke menu mode login dan kita akan minta user melakukan registrasi terlebih dahulu seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi login admin. Di sini ada admin yang masuk sebagai admin itu memasukkan username dan juga passwordnya. Kemudian di sini kita melakukan perulangan for untuk mengecek apakah username dan password yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan array admin yang tadi sudah kita deklarasikan di awal. Dan jika sudah sama, maka kita akan mengucapkan selamat datang dan mengarahkan dia atau mengarahkan dia ke menu admin. Dan jika tidak ditemukan, maka kita akan print Anda bukan admin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi menu user. Pada fungsi ini hanya akan menampilkan menu-menu yang dapat dipilih oleh user, di mana ketika dia memilih satu, maka dia akan diarahkan ke fungsi cari penerbangan. Jika dia pilih dua, maka akan diarahkan ke fungsi reservasi. Dan jika dia milih tiga, maka dia akan logout atau dan ketika pilihannya salah, maka pilihan tidak tersedia. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai fungsi cari penerbangan. Baik, kita akan meminta user untuk masukkan kota asal dan juga kota tujuan. Dan kita akan membuat pointer temp pada node penerbangan, yaitu nilai itu sebangan head pay. Nah, setelah user masukkan kota asal dan kota tujuannya, di sini kita akan menampilkan daftar penerbangan yang tersedia untuk kota asal dan kota tujuan yang diinputkan oleh user. Nah, apabila setelah dicek seluruh penerbangan yang tersedia itu masih tidak ditemukan penerbangan untuk kota asal dan kota tujuan yang diinginkan oleh user, maka kita akan print sebagai penerbangan tidak ditemukan. Jika tadi kondisi atau sudah ditampilkan daftar penerbangan yang tersedia, maka kita akan meminta user untuk memilih kode penerbangan yang ada pada daftar penerbangan dan kembali kita set temp itu sebagai head pay. Nah, kemudian sini kita melakukan pengulangan while kembali untuk memastikan apakah user ingin langsung melakukan reservasi atau tidak. Jika user ingin langsung reservasi, maka akan diarahkan ke menu reservasi, dan jika tidak ingin reservasi, maka akan diarahkan kembali ke menu user. Jika kode penerbangannya itu dimasukkan itu salah, maka kita akan mengoutputkan kode penerbangan tidak ditemukan. Terus saya akan menjelaskan mengenai fungsi reservasi. Fungsi reservasi ini diawali dengan pengkondisian apakah pilihan penerbangan itu sama dengan nol. Kalau misalnya mereka dia itu masih belum memilih pilihan penerbangan, jadi dia belum melakukan fungsi cari penerbangan, maka kita akan meminta dia untuk memilih penerbangan dulu di fungsi cari penerbangan. Nah, selanjutnya kita akan membuat pointer baru. Nah, kita akan set baru next itu sebagai nol. Nah, kemudian di sini ada pengkondisian kembali. Ini untuk mengecek apakah pesawat itu kapasitasnya sudah penuh atau belum. Nah, selanjutnya di sini adalah menu reservasinya di mana kita akan minta user masukkan nama lengkap, umur dan juga jenis kelaminnya. Kemudian kita akan set nilai kode penerbangan dari user ini sebagai kode penerbangan yang ada pada pilihan penerbangan seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan memanggil fungsi cari kursi kosong. Nah, fungsi cari kursi kosong ini dipanggil untuk mencari apakah masih ada kursi kosong yang tersedia dalam pesawat ini. Nah, fungsi cari selanjutnya kita akan set boarding status itu sebagai false. Ketika suatu pengguna itu ingin melakukan reservasi dan sudah berusia lebih dari 17 tahun, maka untuk variabel pendamping pada strak penumpang itu akan kita set sebagai false. Dan nama pendamping itu akan kita set itu sebagai strip atau tidak ada, karena dia sudah berusia lebih dari 17 tahun. Nah, kemudian kita set status reservasinya sebagai true. Nah, dan ini ada update memanggil fungsi update status pendamping, ini tuh dipanggil itu untuk mengupdate status dari pendampingnya. Nah, selanjutnya kita akan print reservasinya berhasil dan status reservasi itu sudah aktif seperti itu. Nah, selanjutnya ini pengkondisian selanjutnya ketika user itu lebih berusia kurang dari 17 tahun atau sama dengan 17 tahun. Nah, kita akan menanyakan user apakah memiliki pendamping atau tidak. Kalau misalnya user tidak memiliki pendamping, maka kita lakukan ini, modifikasi ini. Kita akan set pendamping itu false dan kita akan set nama pendamping itu sebagai pramugara atau pramugarika. Nah, selanjutnya di sini ada kita set status reservasinya sebagai true karena sudah didampingi oleh pramugara atau pramugari, dan kita akan melakukan peringatan di mana penumpang akan didampingi oleh pramugara atau pramugari dan status reservasinya itu sudah aktif. Nah, ketika user menjawab iya atau sudah memiliki pendamping, maka kita akan set pendamping itu sebagai true dan kita akan melakukan pengulangan while untuk menanyakan nama pendamping dari user tersebut. Dan kita mendeklarasikan sebuah pointer pendamping, yaitu di mana pointer pendamping ini nilainya itu adalah sama dengan dari fungsi cari pendamping, nilai dari fungsi cari pendamping. Nah, ketika pendamping ini dicari pendamping itu tidak ada, jadi cari pendamping ini lebih ke mencari apakah nama yang dimasukkan oleh pendamping itu sudah ada dalam sudah melakukan reservasi atau belum. Nah, kalau misalnya belum, maka kita akan set status reservasi yaitu sebagai false, reservasi dari pendampingnya. Dan kita akan pending reservasi dari anak ini, kita akan pending, tetapi kita akan tetap simpan data reservasinya seperti itu. Dan kita akan mengarahkan si nama pendamping ini untuk melakukan reservasi. Nah, kemudian ketika melakukan reservasi, dia akan kembali ke sini. Kita mengecek apabila pendamping itu sudah melakukan reservasi, maka kita akan cek apakah kode penerbangan pendamping ini sama dengan kode penerbangan dari si anak ini. Nah, kalau misalnya sama, maka baru kita set status reservasi dari si anak ini sebagai true dan kita akan set pendamping itu telah ditemukan dan set status reservasinya sebagai aktif. Nah, jika kode penerbangannya berbeda, kita akan bilang bahwa kode penerbangannya berbeda dan kita akan meminta untuk masukkan nama pendamping lain. Kemudian kita akan menyimpan data reservasinya. Kemudian kita akan incrementkan jumlah penumpangnya dan kita reservasinya telah selesai. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai fungsi cari kursi kosong yang tadi terdapat pada fungsi reservasi. Nah, pertama-tama di sini kita akan mendeklarasikan array huruf itu A, B, C, D, E, F, karena kita di sini berasumsi bahwa semua pesawat pada program bandara ini itu memiliki 6 deret kursi seperti itu. Nah, nantinya jumlah baris kursi itu akan kita set di mana kapasitas dari pesawatnya akan kita bagi 6. Kemudian sini ada pengkondisian, ketika kapasitasnya di mode 6 tidak sama dengan 0, maka jumlah barisnya akan tetap bertambah atau increment. Baik, selanjutnya sini ada perulangan for. Nah, perulangan ini digunakan untuk mengecek apakah kode kursi yang diberikan itu sudah ada yang menggunakan atau belum. Misalnya setelah semuanya dicek dan dipakai itu masih sama dengan false, maka kita akan set kode yang baru kita generate itu sebagai kursi yang baru, dan apabila tidak memenuhi kondisi tersebut, maka kursi baru itu adalah full kita setnya. Terus selanjutnya, di sini saya akan jelaskan mengenai fungsi update status pendamping. Status yang digunakan pada fungsi reservasi. Kita membuat pointer temp pada strak penumpang dengan nilai head n, dan di sini kita akan melakukan perulangan while selama temp itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengecek apakah status reservasinya itu false dan apakah pendamping itu true. Apakah nama pendamping ini sudah sesuai dengan nama pendamping saat ini yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan nama pendamping yang ada pada strak penumpang. Maaf.
dan apakah kode penerbangannya itu sudah sesuai dengan kode penerbangan yang ada pada strak penumpang. Kalau misalnya sudah kondisi ini terpenuhi semua, maka kita akan set status reservasinya itu sebagai true, dan kita akan mengubah status reservasinya menjadi aktif. Baik, kita akan menjelaskan mengenai pointer pendamping, di mana pointer ini digunakan dalam strak time dalam fungsi reservasi, mendeklarasikan sebuah pointer temp dengan nilai head end, dan kita melakukan perulangan while selama temp tidak sama dengan null. Kondisinya di sini untuk mengecek apakah nama lengkap yang ada pada strak penumpang itu sama dengan nama yang ada di nama yang kita sedang cari di sini gitu. Kalau misalnya sudah ada namanya, maka kita akan return nama tersebut ke dalam fungsi registrasi. Jadi di sini pada code saya yang pertama membuat function untuk menu admin, di mana fungsi ini berperan sebagai menu utama bagi admin setelah dia berhasil login. Nah, pada fungsi ini saya menggunakan konsep function untuk memisahkan setiap fitur menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur. Di sini saya juga menggunakan do while, sehingga menunya itu akan terus ditampilkan sebagai admin ketika dia memilih sampai dia memilih logout. Nah, setelah itu saya juga di sini menggunakan switch case untuk mengarahkan pilihan admin ke fitur yang sesuai. Soal dia mau menu penerbangan, lihat penumpang, dan juga yang lainnya. Dan juga alasan saya menggunakan switch case ini adalah karena pilihan menu itu bersifat tetap dan jumlahnya juga sedikit, sehingga menurut saya lebih rapi kebandingkan dengan menggunakan if else. Nah, ketika admin memilih menu kelola data penerbangan, maka program ini akan masuk ke fungsi menu penerbangan, yaitu function menu penerbangan. Nah, fungsi ini juga menggunakan konsep yang sama, yaitu do while dan juga switch case, agar nantinya admin tersebut dapat memilih fitur yang ia ingin tambahkan, melihat, mengedit, dan juga menghapus data penerbangan sesuai yang diinginkan oleh admin tersebut. Nah, setelah membuat menu penerbangan ini, saya juga membuat strak penerbangan. Nah, strak penerbangan ini digunakan untuk mengelompokkan seluruh informasi mengenai suatu penerbangan. Sebagai contoh di sini nama maskapai, harga tiket, kota asal, kota tujuan, dan juga kapasitas, dan juga yang lainnya mengenai jumlah penumpang dalam satu kesatuan data. Nah, data penerbangan ini kemudian disimpan menggunakan doubling list, yang dimana saya menggunakan doubling list ini karena jumlah data penerbangan itu bersifat dinamis, sehingga data dapat ditambah dan dihapus kapan saja. Nah, setelah membuat strak dan juga doubling list, di sini kita akan lanjut ke menu penerbangan. Kita memiliki beberapa menu, yaitu penerbangan, lihat penerbangan, edit penerbangan, hapus penerbangan, dan juga nanti dapat kembali ke menu admin. Nah, di sini ada yang pertama, function untuk tambah penerbangan, di mana di sini saya menggunakan dynamic memory allocation-nya dengan fungsi malloc untuk membuat node baru secara dinamis. Nah, karena jumlah penerbangan itu tidak diketahui sejak awal, sehingga penggunaan malloc itu lebih fleksibel dibandingkan menggunakan array. Nah, setelah data diinput, node baru dimasukkan ke bagian akhir linked list menggunakan pointer tail, sehingga nanti proses penambahan data itu dapat dilakukan secara efisien. Nah, itu untuk tambah penerbangan. Nah, baik, yang kedua di sini saya membuat function yaitu lihat penerbangan, di mana di sini saya menggunakan traversal link list, yaitu menelusuri node mulai dari head hingga nanti null, yang dimana untuk menampilkan seluruh data penerbangan yang tersimpan dari tambah penerbangan sebelumnya. Contohnya seperti di sini kita akan melakukan printf untuk maskapai dan yang sebagainya, dan nanti akan ditampilkan pada output. Nah, yang ketiga itu ada edit penerbangan, di mana pada edit penerbangan ini program akan terlebih dahulu mencari data berdasarkan kode penerbangan menggunakan sequential search atau pencarian satu-satu. Nah, karena datanya itu disimpan dalam link list dan tidak diurutkan, maka pencarian itu dilakukan satu persatu sampai data yang dicari itu ditemukan. Kemudian datanya itu dapat diperbarui oleh admin. Di bagian sini nanti admin dapat memperbarui lagi data yang ingin dia masukkan. Kemudian selanjutnya itu ada bagian hapus penerbangan, di mana pada fungsi ini saya menangani beberapa kondisi, yaitu ketika hanya terdapat satu node, menghapus node pertama, menghapus node terakhir, dan juga menghapus node di tengah. Nah, karena kita di sini menggunakan doubling list, proses penghapusan itu menjadi lebih mudah karena kita dapat langsung mengakses node sebelumnya dan juga node berikutnya. Dan juga pada bagian ini saya menggunakan free temp, fungsi free untuk mengembalikan memori yang sudah tidak digunakan agar tidak terjadi memory leak. Kemudian untuk yang terakhir di sini saya juga membuat function statistik, di mana berfungsi untuk menampilkan seluruh data penerbangan dalam bentuk dashboard. Nah, pada fitur ini saya kembali menggunakan traversal link list dan juga formatting output berupa printf. Nah, saya menggunakan printf di sini agar informasi yang ditampilkan itu lebih rapi dan juga mudah dibaca. Seperti yang dapat saya jelaskan mengenai kode bagian saya mengenai. Baik, di sini akan membahas terkait dengan fungsi main dan fungsi pada lihat penumpang yang telah kita uji sebelumnya. Baik, di sini ada perulangan while untuk melakukan login di sistem. Jadi di sini mode akan disimpan dalam variabel mode yang akan digunakan pada switch case. Nah, di sini apabila switch case 1 maka akan ke login admin, apabila 2 maka kita akan menanyakan dulu apakah dia diregistrasi atau login. Jika registrasi maka akan mengarah ke menu registrasi, dan jika login maka akan mengarah ke login user. Nah, apabila memilih 3 maka kita akan menanyakan kembali apakah penumpang benar info atau tidak. Jika iya maka kita mengarah ke terima kasih. Kemudian untuk penumpang, di sini seluruh data penumpang itu disimpan pada strak penumpang, di mana ada nama lengkap, umur, jenis kelamin, kode penerbangan, berdamping dengan tipe data bool, nama pendamping, body status dengan tipe data bool, status reservasi dengan tipe data bool, dan kode posisi, dan juga tipe data strak penumpang next yang berupa pointer. Pada menu 2 di admin tadi adalah kelola data penumpang. Di sini kelola data penumpang kita set sebagai lihat penumpang, di mana di sini kita melihat penumpang berdasarkan kode penerbangannya. Di sini baik di sini kita membuat pointer baru, yaitu lihat. Di sini mengarah kepada strak penumpang head end yang telah kita definisikan di atas tadi. Baik. Nah, di sini kita membuat kode untuk memilih penerbangan mana yang akan kita lihat penumpangnya. Kemudian di sini akan dilakukan perulangan untuk mencatat nama penumpang yang ada di pesawat tersebut. Nah, di sini ada beberapa kasus khusus. Jika penumpang itu kurang dari 17 tahun dan berjenis kelamin perempuan, maka akan ditambahkan entity atau nona. Kemudian untuk penumpang lebih dari 17 tahun dengan jenis kelamin pria, maka akan ditambahkan nyonya, dan untuk penumpang laki-laki maka akan ditambahkan TNT atau tuan. Nah, di sini jika sudah selesai memproses satu penumpang, maka pointer lihat tadi akan mengarah ke pointer lihat next. Dan jika lihat itu sudah sama dengan 0, maka proses akan berhenti. Jika proses ini telah selesai, maka akan kembali ke menu sebelumnya. Baik, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa fungsi yang kami buat itu belum rampung, jadi kami mohon izin kembali untuk memberikan sedikit gambaran terkait fungsi yang belum rampung tersebut. Di sini saya akan mengambilnya kembali melalui komit yang telah kami buat sebelumnya dengan hasil kode komit sebagai berikut. Di sini fungsi boarding fungsinya seperti sistem boarding pada bandara, jadi nantinya akan diminta berat bagasinya. Dan apabila penumpang itu bisa boarding, maka akan terdapat tulisan boarding penumpang berhasil, penumpang dapat diarahkan ke gate yang sesuai, dan jika tidak maka akan mengulangi fungsi boarding kembali, mungkin untuk disesuaikan berat bagasinya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu untuk fungsi tambahan khususnya di boarding yang dapat kami sampaikan. Yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf karena fungsi ini belum dapat kami tambahkan kepada hasil dari final project kami. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami dari kelompok 8 struktur data sampaikan pada presentasi final project hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada presentasi kami kali ini. Kami tutup presentasi kami kali ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.